undang-undang IKN ini ternyata ada klausul bahwa barang milik negara itu bisa dipindah tangankan, artinya bisa diperjualbelikan. Dan hari-hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang menghitung berapa jumlah kira-kira barang milik negara, aset negara yang ada di ibu kota Jakarta sekarang ini. Dihitung ada 1.000 triliun dan yang bisa digunakan untuk mendanai IKN 300 triliun. HGB sebanyak sampai 160 tahun. Itu legalnya berat sebenarnya. Tapi kemungkinan akan dibikin peraturan pemerintah dan akan dikuatkan di dalam kemungkinan dugaan saya dalam revisi Undang-Undang IKN yang baru. Kezoliman yang dilegalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedulur sahabatku sekalian, para pemirsa channel yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga para pemirsa Ngaji Ngalap Barokah dimanapun panjenengan berada, termasuk yang menyaksikan acara Ngaji Ngalap Barokah ini melalui channel YouTube dengan berbagai jejaringnya, dan para pemirsa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga panjenengan semua dalam kondisi yang sehat walafiat, berbahagia dan terus berjuang untuk melakukan perubahan di negeri ini. Ya, rancangan undang-undang untuk IKN yang baru akan masuk prolegnas tahun 2023. Padahal undang-undang IKN sudah ditetapkan ketok palu 18 Januari 2022 yang lalu. Belum lama berselang pengen diubah lagi. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh rezim negeri ini? Sebelum wacana tentang perubahan rancangan undang-undang untuk IKN muncul berbagai pemberitaan di berbagai tempat tentang Saudara Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang orang mengatakan obral IKN, tanda petik. Apa yang disebut obral IKN ini? Kita tahu bahwa banyak investor yang belum masuk ke IKN. Sementara pendanaan butuh besar. Jangan sampai ada membebani APBN, maka dibukalah peluang seluas-luasnya agar investor mau masuk ke dalam pendanaan di IKN. Pada waktu itu, Saudara Jokowi menawarkan 3 insentif. Tax holiday hingga 30 tahun. Kemudian super tax deduction sampai 350%. Dan yang paling cukup mengagetkan adalah perizinan hak guna bangunan HGB 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun. Kita agak berpikir terus terang saja dalam konteks ini. Di tengah rakyat dibebani dengan peningkatan PPN sampai 11%. Kemudian harga bahan-bahan pokok sembako naik sejak Juni yang lalu. Kemudian ditambah lagi dengan setiap kali mau mengurus segala hal diwajibkan bayar BPJS. Semua beban-beban ini ditimpakan kepada rakyat, termasuk kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu. Dan kemungkinan akan naik lagi seiring dengan kenaikan krisis energi di dunia. Karena Indonesia adalah net importer dari energi. Termasuk kenaikan harga-harga bahan pangan di tengah krisis pangan di dunia yang semakin meningkat, sementara beras Indonesia impor, jagung Indonesia impor, kemungkinan akan terjadi kenaikan harga pangan yang terus terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Di tengah kondisi beban masyarakat yang demikian rupa, tidak pernah Saudara Jokowi dan juga pemerintah rezim negeri ini meringankan beban rakyat. Tapi untuk kepentingan investor diberikan karpet merah demikian rupa, tax holiday, ya, 30 tahun. 30 tahun nggak main-main tax holiday, ya. Ini keringanan pajak
sampai demikian rupa. Super tax deduction, ya pengurangan pajak sampai 350%. Dan ngeri sekali, perizinan hak guna bangunan HGB bisa sampai 80 tahun dan bisa diperpanjang hingga 160 tahun. Menurut teman-teman di konsorsium terkait dengan agraria, bahwa apa yang dilakukan oleh Saudara Jokowi ini melanggar Undang-Undang Pokok Agraria. Melanggar Undang-Undang Pokok Agraria. Tapi sepertinya Jokowi tidak mempedulikan itu, dan dia merasa dia sesuai dengan aturan, karena menurut aturan Undang-Undang Pokok Agraria 30 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun, bisa diperpanjang lagi 30 tahun, sehingga tengkaplah 80 tahun, dan nanti akan bisa diperpanjang lagi. Inilah yang selalu dilakukan oleh Saudara Jokowi, mendesakkan keinginannya dengan berbasiskan undang-undang, dan dianggap legal. Sementara kita tahu bahwa Undang-Undang IKN itu, sejak dari awal, itu penuh kontroversi. Protes warga, protes masyarakat dari berbagai tempat tidak dipedulikan sama sekali. Dan Undang-Undang IKN yang diketuk palu 18 Januari yang lalu, itu sebenarnya tidak representatif rakyat. Banyak orang menanyakan itu. Apalagi Saudara Jokowi tidak pernah memberikan gambaran dalam pidato kampanye pilpresnya bahwa dia akan bangun IKN, tidak pernah dibincangkan. Termasuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional juga tidak pernah ada konten terkait dengan pembangunan IKN. Tapi kenapa kemudian begitu didesakkan, begitu didorongkan dengan waktu yang sangat cepat, 18 Januari. Dan itu ternyata belum mencukupi. Pengennya apa? Pengennya ditambah lagi. Ada revisi baru lagi, dan ini sudah masuk prolegnas tahun 2023. Luar biasa. Apa ya revisi Undang-Undang IKN yang ingin ditambahkan? Pertama, intinya bagaimana pengaturan kewenangan khusus pendanaan, termasuk pengelolaan barang milik negara. Terkait dengan masalah ini, terus terang saja saya agak khawatir. Kenapa saya agak khawatir? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang IKN, ya, Undang-Undang IKN di Undang-Undang nomor 3 tahun 2022, ini digambarkan bahwa di pasal 24, pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara bersumber dari yang pertama APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, persoalannya ada di pasal kedua. Pasal kedua itu, mohon maaf, saya ingin sampaikan, persoalannya itu ada di bagian ketiga, yaitu tata kelola barang milik negara. Kita bisa lihat di pasal 28, ayat kedua terutama, ya, bahwa salah satu pendanaan, ya, terkait dengan pendanaan ibu kota negara, ibu kota Nusantara itu nanti bisa berasal dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Salah satu sumber yang akan bisa digunakan dalam rangka pemindahan ibu kota ini, ya, dalam pemindahan pendanaan ibu kota ini adalah pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara. Nah, dalam pasal 28 ayat yang kedua, ya, itu disebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pemindah tanganan dan pemanfaatan. Kalau menurut aturan yang lama, ya, aturan terkait dengan masalah barang milik negara ini sebenarnya sudah ada aturan sebelumnya, dan dalam aturan sebelumnya itu sebenarnya hanya pada konteks pemanfaatan, tidak sampai ke pemindah tanganan. Ternyata luar biasa, di dalam Undang-Undang IKN ini, ternyata ada klausul bahwa barang milik negara itu bisa dipindah tangankan. Artinya bisa diperjualbelikan. Dan hari-hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang menghitung berapa jumlah kira-kira barang milik negara, aset negara yang ada di ibu kota Jakarta sekarang ini. Dihitung ada 1.000 triliun, dan yang bisa digunakan untuk mendanai IKN 300 triliun. Artinya apa? Ini luar biasa. Barang milik negara, barang yang merupakan aset yang dimiliki sebenarnya oleh rakyat, itu dilego demikian rupa
untuk kepentingan IKN yang tidak representatif rakyat itu. Ini dolim yang luar biasa, saya katakan. Nah, itu saya menduga kemungkinan pasal itu yang akan ditambahkan terkait dengan konteks pendanaan agar memiliki legal yang lebih kuat untuk pendanaan ibu kota negara yang baru di Penajam Pasir Utara. Kemudian yang berikutnya pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan, kemudian pembiayaan, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif. Ini yang saya khawatirkan. HGB sebanyak sampai 160 tahun. Itu legalnya berat sebenarnya. Tapi kemungkinan akan dibikin peraturan pemerintah dan akan dikuatkan di dalam kemungkinan dugaan saya dalam revisi Undang-Undang IKN yang baru. Kezoliman yang dilegalkan. Ditambah lagi berikutnya apa? Ingin ada pasal tambahan atau aturan tambahan terkait dengan jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN. Artinya, pengennya dalam Undang-Undang IKN itu saya duga, itu periode kepemimpinan berikutnya harus terikat untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Kezoliman, tidak representatif rakyat, menindas rakyat, tetapi kemudian akan ditambah waktu, akan diikatkan agar kepemimpinan berikutnya siapapun harus melanjutkan pembangunan IKN. Saya menyebutnya ini kezoliman yang diwariskan, kezoliman yang diberlanjutkan. Jadi bukan sustainability, keberlanjutan yang baik, tapi keberlanjutan yang betul-betul kezoliman itulah yang diberlanjutkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga saya mengatakan Undang-Undang IKN ini atau revisi Undang-Undang IKN termasuk obral IKN yang dilakukan oleh Saudara Jokowi ini sebenarnya karpet merah kepada investor dan Anda bisa bayangkan bagaimana kalau pembangunan IKN ini diisi oleh investor, diisi oleh penjualan aset di Jakarta. Tentu ini sangat berisiko untuk kedaulatan negeri ini dan tentunya hak rakyat semakin dizolimi.